Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, dan lebih khusus juga untuk jemaat GPD Sola Gracia. Saya percaya saudara selalu dalam perlindungan Tuhan, dan ini menjadi keyakinan iman kita. Saudara, sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami ada sebagaimana ada, kami merindukan lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja, melawat kami dan menjamah kami. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita-Mu. Terlebih kami boleh menikmati akan berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami siap dengar kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau baca dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-62. Saudara, ini yang menjadi renungan pada kesempatan ini pada Minggu 22 Mei 2022. Kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-62 berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kekristenan adalah sebuah prinsip panggilan untuk melupakan apa yang ada di belakang. Sekali lagi, kekristenan adalah panggilan untuk melupakan apa yang ada di belakang. Di belakang adalah bicara satu konteks kehidupan yang lama itu menurut Rasul Paulus. Maka Kristus memanggil saya, Kristus memanggil saudara untuk mengarahkan pandangan ke depan. Apa yang di belakang yang Rasul Paulus ungkap dalam tulisan kitab Filipi adalah bicara kehidupan yang lama. Saya sering urai dalam khotbah di jemaat, di tempat pelayanan, di tempat ini, di GPD Sola Gracia Bogor, bahwa setiap kita punya kehidupan yang lama. Saudara-saudara, kehidupan yang lama entah baik, entah buruk, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi konteks apa yang Paulus katakan bicara kehidupannya yang lama, yang buruk, yang jelek. Ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang rasul, maka dia melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Sekali lagi, perkataan Yesus sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang ketika itu mereka berkata, Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus maka kita tentu mau berkomitmen dalam hal ini. Sekalipun dalam tulisan di sini ketika kita baca ada orang yang ketika berkata demikian, kami mau mengikut Engkau. Tapi ternyata setelah Yesus mengajak, ada banyak alasan. Iya. Ada yang berkata, aku mau pamit dulu, izin dulu ke rumah orang tuaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, dalam panggilan kekristenan, dalam panggilan iman kita, saudara-saudara, ini bicara hubungan keselamatan. Yang mana adalah, hubungan keselamatan adalah bicara tanggung jawab pribadi per pribadi, person per person. Alkitab menulis bahwa keselamatan tidak bergantung kepada orang lain, tetapi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan, bagaimana kita menyikapi panggilan Tuhan dalam hidup ini, untuk kita mengikuti Yesus, untuk kita memenuhi akan panggilannya. Begitu juga dengan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga belajar dari apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup ini. Karena dia yang memanggil saya, dia memanggil saudara. Di dalam kekristenan saya, dalam kekristenan saudara, yakinkan bahwa Tuhan yang memanggilmu untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Sehingga hatimu dilawat, hatimu dijamu oleh Tuhan, sehingga engkau bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendaknya. Firman berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang. Tapi menoleh ke belakang. Saudara, ketika menoleh ke belakang maka tidak akan bisa maksimal. Contoh kalau saudara jalan lalu kemudian sebentar noleh ke belakang, jalan lagi noleh ke belakang, jalan lagi noleh ke belakang, nggak akan maksimal sebuah perjalanan hidup. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Tuhan mau adalah fokus kepada panggilan itu. Ya, fokus kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Untuk melupakan apa yang di belakangku, yang sudah tadi di awal tadi saya berkali-kali sebut dalam tulisan kitab Filipi.
saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk fokus kepada Tuhan dan melupakan apa yang di belakangku. Saudara, yang menjadi momok dalam perjalanan hidup kekristenan adalah bicara apa yang di belakang. Karena terkadang apa yang di belakangku itu seolah menjadi momok sehingga menyeret-nyeret kita untuk kembali mundur ke belakang. Tapi langkah ini kan bukan langkah mundur, tapi langkah ini adalah langkah maju ke depan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hal apa yang terkadang membuat sehingga akhirnya terkadang seolah kita terseret kepada apa yang ada di belakang? Masalah, persoalan, pergumulan, apa yang ada di belakang, kehidupan yang lama, apa yang di belakang. Dalam tulisan firman Tuhan cukup jelas mengkisahkan ketika Lot dan keluarganya, ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora, maka diperintahkan mereka harus keluar, naik ke atas gunung untuk menghindari dari kemurkaan Tuhan terhadap orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, Alkitab mencatat istri Lot dia menoleh ke belakang. Lalu kemudian dia menjadi tiang garam. Saudara, itu adalah sebuah gambaran dalam tulisan firman Tuhan bagaimana kehidupan kekristenan. Sebagai orang dipanggil oleh Tuhan untuk mau fokus ke depan kepada panggilan. Ketika istri Lot dia menoleh ke belakang, dia masih merindukan kehidupan yang lama. Ketika dia menoleh ke belakang, dia masih merindukan apa yang pernah dulu yang ada di belakang yang sudah lewat. Apakah itu harta, kekayaan, hal-hal yang duniawi yang pernah ada di belakang. Dia coba untuk kembali melihat ke belakang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kekristenan adalah sekali lagi panggilan untuk fokus ke depan. Karena Alkitab jamin harapan dalam kehidupan ada di depan, bukan ada di belakang. Amin, saudara-saudara. Saya sudah singgung-singgung tadi, tapi baiknya saya mau baca dan semua kita tahu. Filipi pasal 3 ayatnya ke-13 menulis begini. Dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, yang di belakangku yang diungkapkan oleh Rasul Paulus yang itu adalah sampah. Dia menganggap itu adalah sampah, saudara-saudara. Hal-hal yang telah berlalu, bicara satu kehidupan yang lama. Pada akhirnya setelah dia mengenal Yesus, dia merasa itu hal yang sampah, yang tidak memiliki nilai, yang tidak memiliki arti, yang tidak memberi jaminan di dalam kehidupan. Saudara punya latar belakang hidup yang lama, kehidupan yang gelap, tapi percayalah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat latar belakang hidupmu dari latar belakang apa dan bagaimana. Tapi kalau ketika engkau mau fokus kepada Tuhan, mengarahkan pandanganmu kepada Dia, kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian engkau. Amin, saudara-saudara kasih Tuhan. Tadi saya katakan ada banyak orang terkadang akhirnya langkah dalam perjalanan imannya tersendat-sendat karena dia terlalu sering dia menoleh ke belakang. Iya, dia tidak bisa maksimal. Tetapi mari Tuhan melihat setiap pribadi yang mau fokus kepada Tuhan. Dan Dia mau melihat engkau, hatimu ketika engkau maju ke depan. Bahwa aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji Tuhan. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu bicara panggilan Tuhan. Iya. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ini bicara respon. Saudara-saudari kasih Tuhan, bagaimana responmu terhadap panggilan Tuhan dalam hidup? Santai, ya, atau cuek, ya, saudara-saudara, merasa seolah dalam kehidupan ini nggak membutuhkan Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan, menyikapi, meresponi panggilan Tuhan itu, dia berlari-lari. Ini bicara soal tindakan yang sangat reaktif sekali. Berlari-lari kepada panggilan itu, tujuan itu, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memanggil saudara-saudara, Tuhan memanggil saya. Mari terus fokus dalam panggilan Tuhan itu. Dan memang dalam panggilan Tuhan itu ada saja tantangan. Tapi saya percaya kita berdoa, Tuhan tolong saudara-saudara. Tantangan apapun yang ada di sekitar kita, kita mau tetap terus mau maju. Tidak mau berhenti. Apa terlebih kita mau menoleh ke belakang.
untuk kembali mundur ke belakang. Tapi kita mau terus maju. Apapun situasi dan resikonya, kita mau terus maju. Karena Yesus yang memanggilmu. Karena Tuhan yang memanggil saya. Dan itu adalah panggilan surgawi. Itu kata dalam tulisan firman Tuhan. Panggilan surgawi. Bicara tentang keselamatan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Mari, makinlah terus engkau setia kepada Tuhan. Tengah situasi keadaan yang hari-hari ini ada banyak hal yang ada di sekitarmu. Tetap fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya ketika engkau fokus kepada Tuhan, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bahkan pembelaan-pembelaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan salam dari saya. Doakan jemaat GPD Sola Gracia akan mengadakan ibadah padang pada tanggal 26 Mei 2022 di Taman Boperta, Cibubur. Saudara-saudara seluruh jemaat GPD Sola Gracia akan kumpul di sana. Kita akan beribadah di sana memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga yang jatuh pada tanggal 26 Mei 2022. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara dengan segala berkat perjanjian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini lewat lawatan Tuhan dalam kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami terus fokus pada panggilan Tuhan. Untuk kami terus melupakan apa yang di belakang. Kehidupan yang lama, yang sampah. Kami punya keyakinan dalam panggilan Tuhan ada jaminan sorga. Dan ini yang kau janjikan bagi setiap kami. Yang mau fokus pada panggilan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa lihat umatmu, jemaatmu setiap semua kami. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka sedang hadapi. Tapi kami percaya Tuhan bela mereka. Mereka mau terus maju di dalam melayani Tuhan. Tidak berhenti. Tetapi terus melangkah dalam situasi dan kondisi keadaan apapun. Dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga. Penyertaan Tuhan ada dalam setiap mereka. Karena kami umat-umat pemenang. Karena ada Yesus bersama dengan kami. Hamba berdoa jemaat Tuhan, khusus jemaat Sola Gracia. Kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak hanya jemaat Sola Gracia. Tapi setiap telinga-telinga yang mendengarkan akan berita firman Tuhan ini. Kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu jamahan Tuhan dalam setiap kami. Hati dan pikiran kami. Untuk dari waktu datang kepada waktu terus dibaharui dan dipulihkan. Jadi pribadi yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.